Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap baik ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak silahkan rapikan tempat duduk kalian dan silahkan rapikan pakaian kalian. Selanjutnya, keluarkan buku pembelajaran kalian. Sebelum itu, ibu absen dulu ya. Ayu Andira, Dilvianita. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Jadi anak-anak, hari ini kita telah masuk pada tema ke-6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai di tema 5 tentang wirausaha di materi tentang mengisi formulir. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang teks non-fiksi. Maka dari itu kalian harus lebih semangat lagi ya, karena materi pada pertemuan ini akan sangat menyenangkan anak-anak. Oke anak-anak, karena hari ini kita akan belajar tentang non-fiksi. Sebelumnya, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, apakah kalian mengetahui tentang teks non-fiksi? Oh ya, oke. Yang kedua, apakah yang kalian ketahui tentang teks non-fiksi ini? Oke, silahkan. Ya, oke. Yang ketiga, apa jenis teks non-fiksi yang kalian ketahui? Silahkan. Oke, semua jawabannya sangat menarik. Untuk lebih jelasnya, ibu akan menampilkan video tentang teks non-fiksi. Silahkan kalian perhatikan ya anak-anak. Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik, contohnya skripsi atau tesis. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif adalah teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi, contohnya novel dan puisi. Struktur teks non-fiksi terdiri dari 1. Orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang serta tokoh-tokoh dalam cerita.
Yang kedua adalah urutan peristiwa. Berikut adalah ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Yang ketiga, mengandung makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Yang keempat, isi teks disampaikan sesuai dengan data yang diperoleh. Yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah populer. Dan yang terakhir, bisa berbentuk pengembangan diri naskah terlebih dahulu. Kemudian, cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang berisi informasi yang benar terjadi di dalam kehidupan seseorang. Unsur-unsur dalam cerita non-fiksi yang pertama, tema, alur, setting waktu dan tempat, sudut pandang, amanat, tokoh, dan gaya bahasa. Nah, adik-adik, perhatikan cerita non-fiksi berikut. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Dan jangan lupa selalu ikuti channel Kak Wahyu, like, share, and subscribe. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah menonton video pembelajaran tadi tentang non-fiksi, pasti pengetahuan kalian telah bertambah ya. Namun, sebelum kita lanjut, Ibu akan menambahkan sedikit pemahaman kalian tentang teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar-benar ada, realita tanpa unsur mengada-ngada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Ataukah lebih gampangnya teks non-fiksi itu yaitu berupa fakta. Adapun jenis-jenis teks non-fiksi terbagi atas dua, anak-anak. Yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik. Contohnya laporan tentang pengamatan ya anak-anak. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif adalah teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi karangan imajinatif. Contohnya novel dan puisi. Adapun struktur teks non-fiksi yang pertama yaitu orientasi yang biasanya berisi tentang pengenalannya, dan yang kedua urutan peristiwa, dan yang terakhir ya orientasi yang berisi tentang kesimpulan. Oke anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks non-fiksi pada jenis teks non-fiksi kreatif. Maka dari itu anak-anak silahkan kalian membuka buku pegangan kalian pada halaman 4 ya. Silahkan kalian membaca bacaan pada kegiatan Ayo Membaca. Silahkan membacanya dalam hati ya. Ibu beri waktu 3-5 menit untuk membaca dan memahami isi bacaan itu.
Oke, selanjutnya Ibu akan menunjuk satu orang untuk membaca secara nyari di depan kelas. Oke, ayo Andira silahkan. Silahkan kalian membaca dengan memperhatikan artikulasi ya. Dan siswa lain menyimak. Oke, sudah selesai. Selanjutnya Ibu mau kalian membaca bacaan secara bergantian ya, dan sambung menyambung, dan semuanya harus membaca ya. Oke anak-anak, karena kalian telah membaca ceritanya, sekarang Ibu minta kalian untuk menceritakan kembali isi teks yang telah kalian baca. Oke, silahkan. Oke, silahkan. Oke. Selanjutnya Ibu mau kalian membuka buku kalian pada halaman 5 dan silahkan kerjakan kegiatan ayo berlatih anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Oh ya, kata kelas silahkan kumpulkan. Oke. Wah, jawabannya sangat menarik ya anak-anak. Oke anak-anak, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Adapun yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini yaitu teks non fiksi merupakan cerita yang isinya benar-benar terjadi atau fakta. Dan adapun jenis-jenis teks non fiksi, yang pertama yaitu teks non fiksi murni, dan yang kedua yaitu teks non fiksi kreatif. Sebelum Ibu tutup pertemuan pada hari ini, sebelumnya Ibu akan membagikan format tugas kalian untuk di rumah. Ketua kelas silahkan bagikan. Oke, sudah? Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini anak-anak. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Oke anak-anak, sekian dari pertemuan Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.